وقل رب زدني علما. Sahabat ini bernama Uwaimir bin Amir, ya, Uwaimir bin Amir bin Malik. Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah. Tentu nasabnya masih panjang ya, tapi saya pilih kurang lebih 5 nama atau 6 nama. Uwaimir nama beliau, julukannya Abu Darda. Ya. Karena ada anak namanya Darda, anak beliau. Ya. Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah al-Khazraji. Karena beliau dari suku Khazraj. Saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali, di Madinah ada 2 suku Arab asli penduduk Madinah, Aus dan Khazraj. Dua-duanya setelah masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan akhirnya menjadi penolong agama Islam ini dan menerima Nabi SAW dan para muhajirin di kota Madinah, maka diberikan julukan dengan Ansar. Jadi beliau adalah dari suku Al-Khazraj. Tidak disebutkan tentang masalah dan buku-buku tentang lahirnya kapan, tetapi wafatnya disebutkan di tahun 32 Hijriyah. Ya, tepatnya ini di masa khilafaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Istrinya ada 2 orang, ada Kharijah binti Abi Hadraj al-Aslami. Ya, ini istri pertama beliau, namanya Khairah, namanya Khairah bukan Kharijah, Khairah. Khairah maksudnya yang terbaik ya, Khairah binti Abi Hadraj al-Aslami, dan ini dikenal dengan Ummu Darda al-Kubra, ibunya Darda yang besar ya, karena dia adalah istri pertama. Dan setelah Khairah meninggal dunia, Abu Darda menikah dengan Hujaimah binti Huyai dari suku Wassab. Ya. Dan ini dikenal dengan Hujaimah, ini dikenal dengan istilah Ummu Darda Sugra. Ummu Darda yang kecil, karena ini istri beliau yang kedua dan menemani Abu Darda sampai wafat. Beliau dikaruniai 2 orang anak, ada Darda dan ada juga Bilal. Ya, maka yang sering masyhur disebutkan Abu Darda. Ya. Istrinya juga dipanggil Ummu Darda saking masyhurnya, dan ada anak lain namanya Bilal. Ibunya bernama, tentu ayahnya tadi sudah disebutkan dalam nasabnya. Kalau ayahnya, karena dia namanya Uwaimir bin Amir, berarti nama ayahnya adalah Amir. Nama ibunya Mahabba binti Waqid bin Amir. Ini nama ibunya Mahabba binti Waqid bin Amir. Beliau kurang lebih meriwayatkan 179 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyaksikan semua peperangan Nabi SAW dimulai dari Uhud sampai Tabuk. Beliau tidak hadir di perang Badr karena beliau belum masuk Islam pada saat itu. Masuk Islamnya justru selepas perang Badr. Jadi beliau sedikit terlambat masuk Islam dan kita akan ceritakan nanti bagaimana prosesi beliau masuk Islam. Dan Nabi SAW setelah beliau masuk Islam mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dia menjadi hakim atau menjadi gubernur kalau kita sekarang ya di wilayah negeri Syam itu dari masa Umar, kemudian berlanjut sampai masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in, dan beliau dikenal dengan hakim yang bijak dan bijaksana, serta juga dia adalah ulamanya Palestina karena memang beliau tinggal di sana. Nabi SAW memberikan julukan kepada manusia terbaik ini dengan Hakimul Ummah atau orang bijaksananya umat ini. Nah, ini kurang lebih nama dan nasab beliau. Awal beliau masuk Islam, kisahnya adalah beliau berteman dekat dengan seorang sahabat yang lain namanya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Rawaha ini lebih dulu masuk Islam. Dan berapa kali dia mengajak Abu Darda masuk Islam, tapi Abu Darda masih nolak. Ya, karena Abdullah bin Rawaha masuk Islam dari awal-awal Hijriah. Setelah itu, malam demi malam berlalu, Abu Darda tetap bersikuku dengan penyembahan berhalanya. Namun setiap hari, setiap ada kesempatan, Abdullah bin Rawaha selalu nasihatin, selalu ingatkan.
Dan ini pentingnya teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran penting juga di sini. Jangan pernah jenuh memberikan nasihat kepada orang yang masih jauh dari agama. Ada orang yang nasihat pertama dia bisa terima, ada orang nanti nasihat yang kelima, nasihat yang ketujuh, nasihat yang ke-100. Bahkan kadang-kadang kita dalam majelis ilmu, ada hadis yang sering kita dengar mungkin belum kita amalkan. Namun kita amalkan setelah sekian kali kita dengarkan tentang sholat duha, tentang sholat malam, tentang zikir. Jadi jangan jenuh. Ternyata Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu karena terus saja berusaha ya untuk menasihati, memberikan masukan sampai akhirnya satu waktu dia melakukan sebuah tanda kutip di sini makar ya, tapi bukan makar negatif. Abdullah bin Rawaha sepakat dengan Muhammad bin Maslamah, dua-dua sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, untuk mendatangi rumah Abu Darda di saat Abu Darda lagi tidak ada. Kemudian itu disebutkan, kalau teman-teman pegang bukunya, kisah ini disebutkan di halaman 335 ya. Jadi bagaimana pada saat satu waktu Abu Darda lagi pergi ke kiosnya, karena dia seorang pedagang. Kemudian dia pulang ke rumah, dia temukan ternyata berhala atau Tuhan yang dia sembah itu sudah pecah, hancur semuanya. Maka dia pun akhirnya, atau terpatah ya, di sini dikatakan dipatah berhala tersebut, rusak. Kemudian dia pulang lalu dia mengumpulkan kembali puing-puing retakan itu. Karena dari batu maka dikumpulkan kembali sama dia. Kemudian dia berkata kepada Tuhannya sendiri yang melakukan menghancurkan patung itu dua sahabat tadi. Ya, Abdullah bin Rawaha dengan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ajma'in. Maka Abu Darda berkata pada Tuhannya itu, patungnya pada saat itu, celakalah kamu. Kenapa engkau tidak bisa membela diri? Tidakkah engkau dapat melindungi dirimu sendiri? Kemudian Ummu Darda waktu itu belum juga masuk Islam, istrinya berkata, andai kata ia bermanfaat atau bisa memberikan manfaat, pasti dia akan membela dirinya, apalagi membela orang lain. Sudah barang tentu kalau dia bisa bantu, dia bisa bela dirinya, maka dia bisa bela orang lain. Kalau tidak, maka tidak ada manfaatnya. Nah, karena sering didakwai tentang Islam sebelumnya dan dia sudah punya informasi. Di antara penjelasan Abdullah bin Rawah adalah tentang apa yang kamu sembah ini berhala. Benda mati, kamu sendiri yang ukir, kamu sendiri yang namai, kamu sendiri yang perbaikin kalau rusak. Kenapa disembah? Rupanya dia sudah tangkap itu, cuman dia belum tersentuh untuk masuk Islam. Di saat ini setelah dia lihat Tuhannya itu hancur lebur dan kita sudah tahu kalau batu hancur, bagaimanapun mau ditempel kembali tetap ada retak-retakan gitu kan. Jadi sudah tidak layak, seperti tidak pantas untuk dipajang lagi. Maka dia pun berkata kepada istrinya, Ummu Darda, siapkanlah air di tempat mandi, lalu dia mandi, kemudian dia mengenakan baju terbaiknya, kemudian dia pun pergi menghadap kepada Nabi SAW. Karena memang ini dia sudah dengar semua nih tentang Islam, dia sudah tahu berarti ini yang dibahas oleh sahabat dia Abdullah bin Rawaha. Maka dia ingin masuk Islam dan salah satu yang disunnahkan kalau orang masuk Islam adalah mandi terlebih dahulu. Kemudian dia masuk Islam ya, walaupun orang juga bisa lakukan setelah syahadat kalau dia belum sempat ya. Kemudian Abdullah bin Rawaha sedang duduk bersama Nabi SAW, lalu beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sepertinya Abu Darda sedang mencari kami. Ya, dia pasti mau marah nih, karena pasti dia tahu yang pecahin Tuhannya ya saya gitu. Maka Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang terukir selalu saja dalam setiap membahas kisah beliau. Bagaimana masuk Islamnya Abu Darda itu langsung informasi wahyu dari langit. Kata Nabi SAW, innama ja'a liyuslim. Enggak, dia bukan cari kamu hai Abdullah. Tapi dia datang justru karena ingin masuk Islam. Inna rabbi wa'adani bi Abi Darda an yuslim. Karena Tuhanku telah menjanjikan kepadaku kalau Abu Darda akan masuk Islam. Jadi ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Masuk Islamnya Abu Darda, turun wahyu khusus menyampaikan tentang masalah itu. Sementara orang lain biasa saja kalau masuk Islam, dia masuk Islam. Ya, dia syahadat. Tapi ini khusus Nabi SAW mendapat informasi kalau Abu Darda akan masuk Islam. Dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabinya Muhammad SAW. Abu Darda ini disebutkan oleh Sa'id bin Abdul Aziz bahwasanya masuk Islam pada peristiwa perang Badr. Ya. Kemudian ia ikut dalam peperangan Uhud. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW melibatkan dia di perang Uhud untuk mengusir musuh-musuh dan dia berhasil melakukannya. Dan Nabi SAW memberikan julukan dia sebaik-baik penunggang kuda. Nah, jadi kalau itu berarti orang yang mahir sekali dalam berperang. Salah satu yang menonjol dari Abu Darda adalah kezuhudannya. Zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia. Bukan meninggalkan dunia.
Ini sering kita sebutkan karena hampir umumnya sahabat punya sifat zuhud ya. Jadi karena zuhudnya beliau artinya dia mendahulukan akhirat dari dunia. Definisi yang sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Tapi ada sebagian orang tidak. Dia meninggalkan dunia untuk akhirat. Awalnya itu terjadi pada Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau seorang pengusaha yang sukses. Lalu setelah beliau lihat setelah masuk Islam setiap hari ada waktu sholat 5 waktu. Nabi SAW duduk menyampaikan wahyu. Orang duduk mendengarkan. Belum kalau ada jihad. Belum kalau melayani Nabi adalah sebuah ibadah sendiri. Jadi dia berpikir udahlah. Ini bentrok antara bisnis yang dia mau kembangkan. Dengan urusan-urusan agama seperti ini. Maka dia pun akhirnya mengambil keputusan pribadi untuk meninggalkan semua perniagaannya. Lalu dia masuk ke ibadah saja. Dan ini ada 2 kejadian besar dalam hidup beliau adalah statement yang beliau keluarkan kalau saya tidak mau lagi berdagang dan akhirnya dia meninggalkan untuk urusan akhiratnya. Fokus ibadah. Cuma dari rumah ke masjid sholat, dengerin pengajian, ngantar jenazah. Pokoknya ibadah itu saja, tidak mau pusing dengan bisnisnya. Nanti akan kita jelaskan ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kisah yang masyhur pada saat beliau tidak mau lagi kumpul dengan istrinya Ummu Darda. Kisah yang masyhur nanti kita ingatkan kembali kan. Bagaimana Ummu Darda sudah tidak mau lagi dandan. Kemudian dilihat oleh Salman Al-Farisi. Nanti akan kita jelaskan sebentar insya Allah. Imam Az-Zahabi rahimahullah menanggapi tentang keputusan Abu Darda ini. Tentu bukan menyalahkan, bukan. Tetapi memang keputusan Abu Darda ini diluruskan oleh Nabi SAW. Sehingga sekaligus juga kita meluruskan tentang makna definisi zuhud yang disalahfahami oleh sebagian orang. Karena sebagian orang mengatakan zuhud adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi kalau mau zuhud, mau dapat julukan ini, ya mau mendapatkan pahala kezuhudan, seperti Nabi SAW mengatakan zuhudlah di dunia, maka engkau akan mendapatkan cinta Tuhanmu, gitu kan? Zuhudlah apa yang di tangan manusia, maka engkau akan mendapatkan cintanya manusia. Begitu sabda Nabi SAW. Tapi di sini kalau orang meninggalkan dunia sama sekali, akhirnya dia pakai baju yang kotor, dia pakai sendal yang compang-camping, dia tidak mau bekerja, ya selalu duduk di masjid aja, tidak pernah mau beraktivitas, tidak mau interaksi sama orang. Ada sebagian orang karena ingin menyelamatkan kezuhudan yang dia fahami secara salah, dia pergi ke gunung, tinggal sendirian gitu kan, sampai dia meninggal dunia karena takutnya berbuat dosa. Nah ini poin yang diluruskan gitu. Ternyata tidak seperti itu. Karena dunia ini memang kita laluin. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, orang yang berinteraksi ya, dengan manusia dan melalui suka duka dengan mereka, itu lebih afdal daripada orang yang menyendiri dan tidak berinteraksi sama mereka. Jadi gangguan-gangguan orang pun, kayak orang fitnah, orang ghibah, ya, ataupun ada mungkin orang diganggu secara fisik, itu ada nilai pahala sendiri. Dan itu lebih afdal orang mukmin yang berbaur seperti itu dibandingkan dia menyendiri di gua, di gunung misalnya ya. Karena ingin misalnya dia sendirian, zuhud. Kecuali memang sedang terjadi hal-hal malapetaka ya. Fitnah yang besar sehingga dia menyendiri itu beda. Tapi kalau kayak kita sekarang tidak ada urusannya dengan masalah itu. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, menurutku itu disebutkan di halaman 337 ya. Lebih utama dalam menggabungkan antara kedua hal tersebut bersama jihad. Berniaga tetap. Ya. Berdagang tetap. Bekerja. Cari rezeki. Karena ini juga ibadah. Sekaligus juga kalau ada jihad, dia berjihad. Dan yang dikatakan ini adalah jalan sekelompok salaf. Ya, maksudnya ini adalah pilihan para kaum salaf ya. Tidak diragukan lagi bahwa tabiat manusia berbeda-beda dalam hal itu. Maksudnya ada manusia memang yang bisa membagi waktu, ada juga manusia yang mungkin lebih kurang daripada itu. Kemudian beliau mengatakan sebagian mereka mampu untuk menggabungkannya dan harusnya ini menjadi contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga dari kalangan tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan kekayaannya dan juga kepintarannya. Namun sebagian lainnya tidak mampu, lalu membatasi diri dengan ibadah saja, dan sebagian lainnya mampu pada permulaannya kemudian tidak mampu melanjutkannya atau sebaliknya. Semua itu dapat terjadi, akan tetapi haruslah diperhatikan untuk memberikan hak-hak istri dan keluarga yang harus dinafkahi. Artinya Imam Az-Zahabi menyebutkan ada levelnya nih. Ada orang yang paling bagus dan itu yang harus jadikan target setiap muslim. Dia menggabungkan dunia sama akhiratnya. Bagaimana dia maksimal di dunia,
punya sumber pendapatan, punya nama yang harum, punya jabatan yang baik misalnya, yang baik, tidak ada penghalangan agama dengan urusan akhiratnya, tidak pernah ketinggalan urusan ibadahnya kepada Allah SWT. Ini yang terbaik. Seperti Abu Bakar sama Abdurrahman tadi yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah ada orang yang mungkin bisa menggabungkan, ya, tetapi dia tidak bisa kuat di antara dua-duanya. Misalnya ibadahnya kurang, pendapatannya juga kurang. Tapi ini juga masih oke, gitu kan. Ada juga orang yang di bawahnya lagi, dia tidak bisa urusan dunia karena dia hanya bisa fokus kepada urusan akhirat. Ini juga terjadi gitu. Tapi dalam bahasan ini yang terbaik adalah yang pertama. Yang terbaik adalah yang pertama. Dan semua orang memiliki waktu yang sama 24 jam, harusnya semuanya bisa melakukan hal tersebut. Abu Darda ini, kejadian yang keduanya, kejadian yang pertama tadi statement itu. Kejadian kedua adalah karena cintanya sama ibadah, senang sekali dulu di masjid aja. Pokoknya ibadah aja, apa yang sedang dibedakan ibadah. Dan dia tidak memandang ini untuk duduk sama istri, ngobrol, ya, maaf, bermesraan misalnya, atau dengan anak-anak, ya. Itu nggak penting. Yang lebih penting yang lain. Sehingga dia betul-betul meninggalkan istrinya di awal-awal dia menerapkan kezuhudan dalam hidupnya ini. Dan itu kisah yang masyhur, ya, yang sudah tidak asing lagi, riwayat-riwayat yang sahih diriwayatkan Bukhari, ya, dan beberapa juga ulama hadis yang lain disebutkan bahwasanya Abu Darda menyibukkan diri dengan ibadah hingga ia melupakan bagian dirinya dari setiap kesenangan dunia, melupakan hak istrinya dalam kurung Ummu Darda. Nabi SAW telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Salman datang mengunjunginya dan ia mendapati Ummu Darda dalam keadaan lusuh. Ya. Maka Salman berkata kepada Ummu Darda, ada apa denganmu? Maksudnya seakan-akan, bukankah kamu tahu kalau di dalam Islam perempuan harus dandan depan suaminya, harus menarik sehingga suaminya selalu datang dan merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya. Maka kata Ummu Darda, sungguhnya saudaramu Abu Darda tidak lagi membutuhkan dunia. Ia menghabiskan malam harinya untuk sholat. Jadi Abu Darda itu mulai dari ba'diyah Isya, pulang ke rumahnya, tidak pakai tidur, langsung sholat malam sampai subuh. Besok paginya, setiap siang hari, sepanjang hari, dalam 1 tahun semuanya puasa. Lalu datanglah Abu Darda, lalu di tempat tersebut dan kebetulan juga Salman masih di situ dan Salman Al-Farisi, ya, dijamu oleh Abu Darda, disuguhkan makanan, maka berkatalah Salman kepadanya, makanlah. Makan bersama. Kata Abu Darda, aku sedang puasa. Kata Salman, aku bersumpah atas nama Allah, kamu harus berbuka. Itu puasa sunnah, berbuka. Karena aku adalah tamu, wajib kamu layani. Lalu ia pun akhirnya makan bersama Salman. Kemudian Salman bermalam di rumahnya pada hari itu. Dan setiap kali Abu Darda persiapan untuk sholat malam, dia hanya masuk kamar ganti baju terus keluar ke ruang tamunya untuk sholat malam, maka ditunggu oleh Salman. Dan Salman mengatakan, masuklah, berikanlah hak istrimu. Gitu kan. Kemudian dia keluar lagi, ditegur lagi. Begitu terus sampai tertinggal sepertiga malam, barulah Salman mengatakan kepada Abu Darda, sekarang kalau ingin sholat, sholatlah. Dalam riwayat ini disebutkan mereka sholat berdua sampai menjelang subuh baru sama-sama ke masjid. Nah pada saat selesai sholat malam sebelum ke masjid sholat subuh, Salman menitip pesan. Karena memang Salman ini lebih berilmu daripada Abu Darda. Ya. Bahkan Salman Al-Farisi diberikan julukan ulamanya juga para sahabat. Ya. Yang beliau memang sangat berilmu. Dia mengatakan, inna li jasadika alaika haqqa. Ketahuilah wahai Abu Darda, jasadmu itu punya hak. Harus kamu istirahat juga. Sebenarnya jangan berlebihan. Ya. Wali rabbika alaika haqqa. Tuhanmu juga punya hak. Ada saatnya kamu sholat. Ada saatnya kamu berikan hak Tuhanmu. Wali ahlika alaika haqqa. Dan istrimu juga dan keluargamu juga punya hak. Sum wa aftir. Kalau kau ingin puasa pun, puasa sehari, buka puasa sehari. Maksudnya puasa Daud ya. Wasalli wa'ti ahlak. Sholat, tapi juga gaulilah istrimu. Saya datang berkumpul dengannya. Wa'ati kulladhi haqqin haqqa. Dan berikanlah semua haknya. Setelah menyampaikan ini, ya, Abu Darda selepas salat subuh, ya, bertemu dengan Nabi SAW, mendekati beliau dan menyampaikan apa yang telah Salman lakukan. Gitu kan. Seakan-akan Abu Darda ini terganggu dengan keputusan Salman. Masa saya lagi puasa disuruh buka puasa? Gitu kan. Masa saya lagi istirahat, mau sholat malam disuruh istirahat, temani istri saya. Bagi Abu Darda nggak penting itu.
Maka ternyata Nabi SAW mengatakan di penutupan hadis, ya Abu Darda, inna li jasadika alaika haqqa mithla ma qala laka Salman. Wahai Abu Darda, sesungguhnya memang jasadmu memiliki hak, ya. Oleh karena itu benar apa yang atau seperti yang diucapkan Salman kepadamu. Di sini Nabi SAW tidak ulangi lagi Tuhan mau punya hak, luar punya hak, tapi memang ya Nabi SAW membenarkan sikap atau penyampaian daripada Salman Al-Farisi. Nah setelah itu tentu saja Abu Darda mulai mengubah sikap beliau, tidak berlanjut dengan sikap yang awal, sudah mulai memberikan hak istrinya, sudah mulai membagi waktunya, akhirnya hidup menjadi netral tentunya. Ya, karena dalam Islam kita tidak diperintahkan untuk memaksakan diri, ya akhirnya meninggalkan apapun yang berhubungan dengan kebutuhan dunia ini. Padahal kita boleh pakai pakaian yang bagus, kita boleh punya kendaraan yang bagus, kita boleh makan yang nikmat, minuman yang nikmat, kita boleh ya berinteraksi dengan orang-orang. Selama itu halal maka boleh dinikmati. Bahkan kalau diniatkan itu karena menikmati apa yang Allah halalkan, maka itu adalah bagian daripada agama kita. Pernah Nabi SAW melihat ada seorang sahabat sedikit berantakan penampilannya, lalu Nabi SAW tanya, apa kau punya harta? Orang ini mengatakan ada. Saya punya kuda, saya punya unta, saya punya domba. Nah pada saat itu hewan-hewan ternak ini nilai daripada kekayaan seseorang. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu mana kamu dari bekas nikmatnya Allah padamu? Saya kenapa berantakan begini? Kalau kau punya harta nikmati. Kemudian beliau juga bersabda dalam sabda yang lain, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi kalau makin dekat sama Allah harusnya makin bersih, makin bagus bajunya, makin benar makanannya karena kita disuruh yang halal dan thayyib. Thayyib artinya berkualitas. Ayam saja halal asalnya. Tapi kalau jadi bangkai dia halal tapi sudah tidak thayyib, nggak boleh dimakan. Ya, sudah rusak misalnya, nggak boleh dimakan. Jadi memang kita betul-betul itu bersih makanannya gitu kan. Juga berkualitas. Gitu. Begitu juga dengan pergaulannya, dengan pernikahan halal, pendidikannya, pendapatannya, dan segala macam memang ditata sehingga kehidupan seorang muslim semuanya sempurna dunia dan sempurna akhirat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yang penting teman-teman sekalian, la ifrat wa la tafrid. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu kurang. Kita berada di antara keduanya gitu kan. Ini poin yang penting. Misalnya kita bukan juga berlebihan sekarang. Oh kan Ustadz bilang boleh pakai baju bagus. Kalau gitu setiap hari saya beli baju baru. Enggak, itu juga berlebihan. Ada baju masih bisa dipakai. Tapi apakah boleh saya beli baju lagi setelahnya? Boleh saja. Gitu kan. Ini contohnya gitu kan. Juga makan. Oh makan kan halal. Oh kalau gitu makan aja 10 piring. Ya enggak mungkin. Gitu kan. Walaupun halal. Tapi secukupnya. Gitu kan. Seperti itu kurang lebih dan seterusnya bisa ditarik dalam semua ya kehidupan kita atau sering kehidupan kita. Kemudian situ ada dinukil tentang karamnya beliau, maksudnya kedermawanan beliau. Selain zuhud, beliau juga punya kedermawanan. Ini masih kita baca tentang kisah beliau ya. Ini sesi pertama dalam tablik akbar. Nanti kita akan masuk ke pelajaran yang manakib beliau, keutamaan beliau, kemudian baru kita masuk ke durus wal ibarnya. Disebutkan dari riwayat Muhammad bin Ka'ab, beliau berkata ada sejumlah orang singgah di rumah Abu Darda. Lalu pada saat itu sangat dingin. Abu Darda pun mengirim kepada mereka makanan yang hangat. Dan beliau tidak mengirimkan selimut, dikatakan dalam kisah itu. Maka sebagian orang berkata, ia mengirimkan kepada kita makanan, ini bertamu di rumahnya. Tapi tidak mengirimkan kepada kita selimut, sementara ini sangat dingin. Lalu akhirnya mereka pun berbicara kepada Abu Darda. Lalu Abu Darda mengucapkan kata-kata, kami mempunyai rumah dan kami akan pindah di sana. Kami telah serahkan kasur dan selimut kami atau kami sudah antarkan kasur dan selimut kami ke sana. Kami ya, andai kata engkau temukan sesuatu darinya di sini maka tentu kami akan kirim kepada kalian atau kepadamu. Di hadapan kami dari rintangan yang sulit, orang yang melintasinya dengan membawa beban ringan lebih baik daripada yang membawa beban yang berat. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Orang itu mengatakan iya. Maksudnya adalah di sini yang kita ambil bagian daripada kedermawanan beliau. Pada malam itu ada tamu yang datang di musim dingin, maka beliau menghidangkan makanan yang terbaik beliau miliki, tapi beliau memang tidak sediakan selimut. Lalu beliau jelaskan, sebabnya adalah karena kami baru beli rumah, ada rumah, kami mau pindah. Semua sudah kami pindahkan sana karena kalian bertamu tiba-tiba, maka akhirnya kami tidak bisa memberikan ya selimut tersebut.
Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya ada di sini maka engkau tidak akan terlambat untuk mendapatkannya. Apakah kamu sudah paham ini maksudnya? Maka orang itu mengatakan iya. Jadi dari sini juga sebuah pelajaran penting ya untuk mengetahui tentang masalah menghormati tamu, kita memberikan yang terbaik. Dan ingat, di saat kita melakukan satu perbuatan benar, kalau ditanya, dan melakukan perbuatan salah, kalau ditanya, jawab. Contoh, kalau orang mau pergi ke masjid misalnya, kita lagi keluar mau ke masjid nih. Lalu kemudian ada orang tanya, mau kemana Pak? Mau kemana akhi? Saya kalau jawab riak nih nanti. Jadi nggak dijawab. Orang kan jadi bertanya-tanya, mau kemana? Kan lagi ditanya, garis bawah itu ya. Kalau kita lagi ditanya kita jawab, tidak ada hubungannya sama riak. Gak ada hubungannya sama riak gitu kan. Sekarang kita lagi bawa harta kita ingin sedekahkan. Memang kebetulan dilihat. Misal Anda di kantor, ada teman-teman di kantor lihat. Atau Anda seorang atasan, ada bawahan yang lihat. Kemudian akunting atau apalah ya, yang finance misalnya di kantor tahu, tanya, lalu bertanya misalnya, ini uang saya catat sebagai apa misalnya? Oh ini saya akan berikan bantuan ke yayasan ini. Tidak ada hubungannya sama ria, orang lagi bertanya gitu kan. Kita lagi pakai pakaian travel di bandara mau berangkat. Ditanya, mau kemana? Ini kalau saya jawab ria nih. Gimana caranya? Orang sudah mau berangkat, orang sudah tahu semuanya. Oh mau umrah insya Allah. Selesai. Yang penting ditanya. Ria itu tidak ditanya, ceritain. Tahu nggak? Saya minggu depan mau umrah. Nah, nggak ada orang yang nanya. Nah itu baru ria. Kamu puasa nggak? Oh saya puasa. Tiba-tiba aja, nggak ada yang nanya. Nah itu baru ria, kan gitu. Jadi perlu difahami. Kalau ditanya jawab. Kenapa hadiri pengajian Blok M? Oh karena ini. Kita jawab. Kalau saya jawab ria ini, nggak bisa. Jelasin. Mungkin jadi sebab dakwanya orang kan gitu. Begitu juga kita kalau berbuat salah, ada orang misalnya, ini kita kasih contoh saya, kalau orang mencuri, lalu ditanya, kenapa mencuri? Jawab saja, gitu kan? Karena memang hukuman akan berbeda sesuai dengan uzurnya. Kalau itu profesi dia, maka kena hukuman potong tangan. Tapi mungkin ada orang mencuri karena dia kelaparan. Kalau dia tidak curi makanan, dia bisa mati. Anaknya mati kelaparan, kan beda kasusnya. Nah contoh saja gitu. Atau dia ditekan, diintimidasi, istrinya lagi ditawan, kalau tidak mencuri di sana, istrinya akan dibunuh. Misal, kan bisa saja begitu. Jadi jawaban terhadap pertanyaan ini penting. Abu Darda di sini memberikan pelajaran kepada kita. Tamunya ini bertanya-tanya, kenapa musim dingin gak dikasih selimut? Ini dingin banget ya. Maka dia jelasin. Nah ini poin juga yang bisa kita ambil.